Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Hari ini suasananya beda. Kenapa? Ada bintang Sumatera Utara yang luar biasa di samping Abah Safwan, namanya Atuk Labu. Kami sama Atuk Labu rombongan bersama tim kreatornya Atuk Labu. Nah, ini ada Atuk Labu, agak gini Atuk Labu. Orang tuh tanya yang mana Atuk Labu, yang baju bukan yang ini gitu, agak bingung gitu. Yang ganteng lah pokoknya. Yang ganteng lah Atuk Labu, yang pakai tengkuluk. Gitu. Jadi Atuk Labu bersama tim kami jalan-jalan ke Kampung Marfah yang viral. Ya, kalau kita berbicara di dunia maya yang namanya Kampung Marfah, Kampung Kasih Sayang, inilah yang menjadi pembicaraan masyarakat luas. Kenapa? Kampung ini luar biasa. Hidup bergotong royong, kebersamaannya luar biasa. Kemudian satu lagi yang belum pernah saya jumpain, tingkat kejujuran yang di Kampung Marfah ini acungan 2 jempol. Di Kampung Marfah ini saya survei. Saya tanya-tanya ke masyarakat. Tak satu pun ada permasalahan narkoba di Kampung Marfah ini. Ini luar biasa ini kampung. Tertata dengan baik, perekonomiannya saya puji luar biasa, kebersamaan, keakraban. Cuman ada yang membuat saya penasaran. Seperti apa sih orang yang tinggal di Kampung Marfah? Kita coba tanya ke salah satu bintang rock Kota Medan. Saat itu bintang rock sekarang sudah berubah, sudah hijrah. Ya, beliau adalah boleh dikatakan termasuk yang dekat dengan Tuan Imam, humas ya, humas di Kampung Marfah ini, yaitu Pak Kholik. Kita langsung saja ke Pak Kholik. Ini dia yang baju merah. Ya, hari ini agak dikuncirnya dikit rambutnya. Biasa di gerbang dilepas gitu. Kita akan tanya kepada Pak Kholik, mungkin langsung saja Pak Kholik. Sudah berapa lama di sini? Kenapa tertarik kok masuk Kampung Marfah ini? Silakan. Ya, Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya selamat datang buat Abah dan Atuk Labu dan kru yang lain. Izin kepada Tuan Imam. Kita di sini sudah kurang lebih jalan 10 tahun. Wow. Jalan 10 tahun, Mbah. Starting itu di 2012. Itu dimulai dari 2011, Tuan Guru di kampung ini yang berpulang. Tepatnya di bulan 11, tanggal 13. Kemudian kita, para jamaah, singkat katanya berpikir bersama. Tuh. Anak rokok seru sekali ngomong itu. Tapi dah hijrah. Sekarang anak celana nih. Iya. Harus gitu rumah sekarang ya. Hancur kita. Anak rok. Iya gaya rok. Udah hijrah. Untuk nggak buka? Udah hijrah. Iya. Udah hijrah beda. Jenggot udah mulai panjang. Terus. Oke. Apa tadi ya? Kan jadi lupa. Tahun 2012. Setelah almarhum Tuan Guru berpulang, kita bersama-sama singkat katanya berpikir untuk hijrah kemari. Dengan segala macam proses kita minta. Kenal kampung ini? Ya. Kampung ini kita kenal, saya pribadi mengenal itu adalah dari salah satu jamaah juga dulu yang ikut berguru kepada Tuan Guru. Tuan Gurunya bernama Syekh Kiai Haji Ali Mas'ud Al-Banjari. Atau kenal, Dok? Kenal. Siapa itu? Itu kenal. Ya artinya tahu tidak kenal lah macam kita nih, kenal. Awak ini kenal tahu gitu kan, dan dia cerita orang tua saya kebetulan kenal betul dengan beliau. Oh iya ya. Gitu karena di zaman-zaman dulu Tuan Guru masih naik sepeda. Iya betul. Mari gitu kan. Iya betul. Orang tua saya gitu kenal ya. Oke, alhamdulillah. Kenal betul ya. Atau hati-hati kalau ngomong dengan ini Pak Kholik. Aku hati-hati. Makanya ini kan disengaja digirin. Pegang gua. Oh, hati-hati. Aku belum tahu bintang rock tapi simpai ini. Oh ya, kita taekwondo. Lanjut. Iya, taekwondo. Kita dulu aikido. Iya. Tapi ada hubungannya nanti dengan aikido, Pak? Ada, silakan. Kalau dari pribadi tadi ya, setelah sama-sama kita berpikir mau pindah kemari dengan segala persyaratan yang diberikan Tuan Imam, diizinkan sama Tuan Imam, kemudian kita hijrah kemari. Kalau dari diri ini, basicnya dulu saya ngembangkan bela diri aikido memang di Medan. Geser sedikit kita. Geser sedikit ya. Kali naik ini. Di aikido itu cerita tentang harmonisasi, unified with universe gitu kan, bagaimana bersatu dengan alam, tidak ada kegaduhan, yang ada hanya harmonisasi, persahabatan gitu ya. Kemudian mengenal ilmu ini, langsung Tuan Imam sampaikan tentang bagaimana hidup ini ternyata yang paling tinggi itu cerita kasih sayang.
Tak ada cerita gaduh-gaduh. Ada tukang begadu ya? Dulu. Jangan jauh kali, Pak. Apa tuh? Terus takut dia. Ah, Bapak itu. ngelatih di mana aja dulu? Oh iya. Saya ngelatih itu hampir semua dojo di awal tahun instansi itu. lah Instansi juga ada yang di Beacukai Belawan sempat. Dulu sempat juga ada beberapa polsek juga. Gitulah. Ya intinya kepindahan saya kemarin itu berkenaan dengan cerita kasih sayang tadi. Bukan Basic. untuk melatih Aikido? Tidak. Oh. Basic bela diri kebetulan juga ceritanya tentang harmonisasi. Kebetulan Tuan Imam langsung bercerita tentang kasih sayang. Iya. Wah ini match sekali. Ternyata bela diri itu bukan untuk jago, bukan kita tahu mengelak, kita tahu memukul, kita pukuli orang. Tidak. Ternyata yang paling berat harus kita pukuli diri sendiri itu adalah hawa nafsu kita. Tuan Imam selalu mengingatkan kita supaya itu yang harus dikalahkan. Dikalahkan. Ada nggak niat untuk mengajar Aikido di sini? Kalau itu kita lihat alamnya nanti. Dalam arti kata begini, kita bukan untuk perkelahian, kita bukan untuk mukulin orang, ya minimal diambil olahraganya saja gitu. Ya, Jadi mungkin ada dibuat hari-hari tertentu, ada pelatihan Aikido untuk kesehatan. Siapa tahu ya kita masuk ke Medan ini tahu sendiri lah sekarang situasinya. Mungkin dengan ada pelatihan sini bela diri itu bisa tangkis sedikit langsung kabur, bukan untuk mukul orang. Itu aja. Tapi orang-orang sini sehat. Sayang loh punya ilmu disimpan saja tidak dikeluarkan. Itu kan ilmu yang positif. Tapi lanjut lagi pengalaman. Itu tadi ya kalau cerita. Tapi kalau cerita Aikidonya tadi itu, kalau di sini sih malah Tuan Imam langsung mengajarkan kita bagaimana in daily life dalam kehidupan keseharian itu ya berkasih sayang tadi. Betul. Disadari atau tidak disadari oleh saya sendiri, ya ternyata Aikido itu setiap hari. Harmonisasi, nggak ada gaduh-gaduh. Nah, setiap hari malahan di sini. Malah kalau saya cerita ke praktisi-praktisi saya yang masih di Medan, Aikido itu diterapkan di keseharian kehidupan. Bukan hanya di dojo, tapi dibawa ke kehidupan. Nah dari situ beranjak mengenal Tuan Imam, bercerita tentang kasih sayang, ya akhirnya kita pun hijrah kemari. Apa yang dirasakan selama tinggal di sini? Siap. Tinggal di sini itu selalu banyak yang tanya seperti itu, Bah. Tuh kan. Apa sih enaknya di sini? Logika berpikirnya begini, kalau kita mengangkat satu beban, balok yang besar sendiri tentu berat. Tapi kalau kita ngangkatnya bersama-sama, 2 orang lebih ringan, 3 orang lebih ringan, 100 orang pasti jauh lebih ringan. Jadi kurang lebih Tuan Imam di sini mengajarkan kita gotong royong dan berjamaah. Itu yang memang harus kita kerjakan di sini. Jadi pada saat hijrah kemari, masuk kemari itu sendiri apa sudah bawa keluarga? Oh, sekeluarga. Langsung bawa keluarga? Langsung bawa istri dan Keluarga anak-anak. kok mau? Ya alhamdulillah. Istrinya bukan istri orang. Istri orang. Bukan itu. Kalau diajak hijrah, istri kita belum tahu kampung ini kayak mana. Ya, istri beliau dokter loh. Dokter tuh kan yang cabut-cabut gigi. Nah, Atau udah cabut gigi? Udah. Kalau Cici lagi ada paketan. Jangan. Cabut 1 gratis 1. Jadi kan istri kan dokter gigi ya? Siap, Bah. Langsung ikut hijrah kemari. Alhamdulillah. Jadi istri sudah berapa tahun di sini? Sama. Jalan 10 tahun. Ini luar biasa. Kapan Datuk Labu kemarin? Ada. Itu tadi permasalahan saya niat. Cuma istri saya kan nggak mau. Belum mau. Ya rencananya kalau udah ada nanti di sini satu, ya saya kemari. Gitu. Pulang hari lah. Iya. Kemudian untuk Iya, Pak Bang. Holik sendiri Iya, ya, Bang. apa saja yang Pak Holik kerjakan di sini? Iya. Tuan Imam mengamanahkan kepada saya untuk ya duduk di amanat humas. Itu include sebagai penerima tamu. Ya juga ada kisah-kisahnya itu kenapa duduk di situ. Akhirnya seluruh tamu-tamu yang datang itu kita menemaninya untuk menghadap kepada Tuan. Ya kurang lebih begitu. Diseleksi ya, diberikan informasi dan lain sebagainya. Kurang lebih. Ya. Di kampung ini, kampung Masih Sayang, kampung apa ini ada hiburan nggak? Hiburan. Hiburan kita di sini ya salah satunya tempat ini. Maksud hiburan-hiburan lain, musik atau apa gitu? Ada, sesekali ada. Saya punya rencana loh. Iya, Bah. Timnya Tuk Rabu saya mainkan di sini. Cocok Jadi kan? masyarakat sini nonton nanti gitu. Gimana? Bila? Main apa? Apa saja yang bisa dimainkan? Nah, nanti takut awak
apa yang belum ada di sini nanti masuk ini apa ya tercoret. Enggak. Jangan mempengaruhi. Enggak itu. Pokoknya asal menghibur dia kan bagus, Bah. Iya. Jadi saya ada rencana begini, rencana saya tapi Atok Labu setuju atau tidak gitu. Atok Labu kan sudah berhasil untuk di bidang YouTuber. Oke. Bagaimana Atok Labu mungkin mengajarkan masyarakat yang di sini untuk bermain YouTube. Iya. Salah satu contoh mungkin kontennya di bidang pertanian, kontennya di bidang perikanan, bidang peternakan atau keterampilan yang lain. Sehingga mungkin mereka akan mengenal YouTube, kemudian akan coba mengangkat perekonomian yang ada di sini. Iya. Mempengaruhi orang lain. Siapa tahu hasil-hasil dari sini ada yang tampung lebih cepat untuk di luar. Tapi tanya Atok dulu lah. Oh, kalau saya siap. Artinya saya memang sampai hari ini saya kan bersemangat memang untuk berbagi. Bagi saya belajar itu cara yang paling efektif adalah berbagi. Oke. Gitu kan. Semakin kita banyak berbagi dengan kawan-kawan, semakin bertambah dia. Sama seperti konsep sedekah tadi mungkin gitu kan. Iya. Nah, kalau memang di sini dibenarkan itu, saya siap kali. Iya, tapi ya bidang-bidang tertentu, bukan dalam arti kata bermain YouTube itu untuk senang-senang, tetapi bagaimana memain YouTube untuk berbagi share informasi. Berbagi informasi. Artinya gitu. memanfaatkan apa yang ada di sini. Jadi saya pun juga begini. Kampung seperti ini, konsep seperti ini nggak boleh juga kita sembunyikan. Oke. Ya kan, dan harus tahu, contoh seperti Bang Asraf dari Singapura saja melihat ini, dia heran, tercengang, kok ada kan? gitu ya? Kok ada, kok bisa gitu kan? Nah, Kok mau? dan kok mau gitu. Ini kan nggak ada paksaan. Siap. Mungkin sebagian orang-orang di luar sana ada beberapa mungkin pemikiran-pemikiran yang pemikiran yang salah lah pastinya ya, yang ada dalam pikiran mereka. Pertama, menganggap orang-orang yang di dalam ini kan orang-orang yang putus asa dengan kehidupan di luar. Oke. Gitu ya, makanya mau kemari. Gitu ya kan. Kedua, orang-orang yang di sini nih itu kan menurut pandangan dan pikiran orang-orang yang salah di sana itu mereka ini sudah menerima ajaran yang salah. Yang enggak sesuai dengan sunnah. Ya kan, Quran dan hadis. Kan itu dia. Sehingga bahkan di kalangan ulamanya, di kalangan ulama Majelis Ulama, kebetulan saya juga salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia, kayak gini Pak. Atau kok serius kali? Atau katanya pelawak? Hilang lawak. Lama-lama pala awak. Ini yang ngomong ini anggota MUI nih. Oh gitu. Jadi waktu kok ngomong MUI gini. Oh gitu. Salah satu anggota, tapi bukan bagian fatwa, bukan bagian kajian ilmu, nggak laku. Bagiannya lain ya kan gitu. Nah, mungkin pemikirannya juga masih salah-salah gitu kan. Oke. Oleh karena itu aku setuju kalau seandainya ini kawan-kawan yang ada di sini juga sekalipun tinggal di sini, Bah, tapi pemikiran dan informasi itu nggak boleh juga mati di sini. Itu manfaatin aja nih. Itu dimancing ikan. Kalau di Abah tadi bilang di sini Abah tidak menemukan orang yang tidak jujur. Betul. Kalau manusianya memang jujur, Bah. Ikan yang tukang tipu. Udah makan nggak mau naik. Udah nampak aslinya ini ya? Nampak, datang masuk dia. Sama Atok tuh sedap, kadang bisa serius, kadang tak serius. Tapi kembali lagi Pak Kholik. Iya, Bah. Selama tinggal di sini, ada nggak keluhan? Itu dinamika, Bah. Dinamika kehidupan pasti terjadi pada tiap-tiap orang. Ya kadang lagi tapi itu yang harus dikontrol. Kalau tadi Imam bilang itu yang harus dikawal lah ya. Iya. Terus, kondisi. Tetap ada. Kemudian bagaimana dengan anak-anak sekolah? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Sejak kita pindah kemari, Tuan Imam langsung sangat menegaskan sekali untuk di pendidikan. Awalnya sebelum kita kemari itu di sini cuma ada sekolah sekelas selevel SD ya, ibtidaiyah. Kemudian Tuan Imam terus harus tingkatkan. Sekarang sudah sampai aliyah. Aliyah ya. Dan memang Tuan Imam terus akan kembangkan sampai ke perguruan tinggi juga. Jadi untuk anak-anak sekolah itu biaya-biaya sekolahnya bagaimana? Biaya sekolah semua ditanggung oleh bersama. Tetap ditanggung. Iya. Sama Baitul Mal. Siap. Karena saya dapat informasi orang yang tinggal di kampung ini tak pernah mengisi dompetnya dengan uang. Ya, merasa kehidupannya sudah cukup, mereka senang, mereka happy. Dan tak perlu lagi mencari hiburan keluar, semuanya sudah ada di sini. Ada dalam arti kata kegiatan nggak pernah kosong, tetap terisi. Iya. Nah, jadi Pak Kholik mulai melaksanakan kerja kalau pagi jam berapa, selesainya jam berapa? Iya. Kalau itu semuanya sama.
Biasanya mulai itu jam 8, setiap sektor itu sudah mulai. Tapi yang perdagangan kalau nggak salah lebih cepat, mereka jam setengah 8. Ada kumpul apel lagi segala macam? Oh enggak. Tak ada ya? Tapi setiap malam itu kita mulai musyawarah. Memang setiap malam kita musyawarah. Musyawarah tapi bergiliran Iya, katanya. gantian. Ya, Malam mulai Senin. sektor apa, Iya, sektor apa. benar. Jadi setiap Oh, tidak setiap pembagian malam. pembagian orang itu nggak satu tuh bang ya? Eh, Ada sektor-sektornya. Ada sektor-sektornya. Pertanian, Ada. perdagangan, perekonomian, Iya. pendidikan. Kesehatan, Kalau perikanan, atau bisa juga sektor peternakan. lawak nanti sih. Boleh. Mau. Aku. Nanti tak kita kuyuk-kuyuk dikit. kita minta Tuan untuk bikin sektor bawah. Sektor lawak. Ketua sektornya Atul Labu. Aku kalau tornya nggak ada boleh. Tapi tornya harus ada supaya gampang nanti ngikutin Suka alurnya. seknya aja. Sektor. Baik, sahabat Abah Safan, itulah dia kehidupan di Kampung Marfah ya. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Khalid ya. Beliau dulu seorang rocker, pelatih Aikido ya, Siap. Aikido yang cukup terkenal di Sumatera Utara. Beliau guru ya, beliau yang melatih orang-orang yang di luar. Tapi begitu masuk sini ya, beliau luar biasa. Latihan Aikido itu adalah melatih diri. Ternyata di sini oleh Tuan Imam yang mengawasin ini semua sudah ada semua di sini. Jadi nggak perlu lagi yang lain-lain. Sehingga Pak Khalid udah 10 tahun sini ya. Siap. Pak Khalid sudah 10 tahun di sini, betah, nyaman, dan anak-anaknya pun sekolah di sini, berkembang di sini. Istrinya seorang dokter gigi, prakteknya pun di sini. Siapapun penduduk sini yang mau berobat tidak perlu bayar. Ya, yang penting mengabdi, hidup damai dan tentram di kampung ini. Demikian sahabat Abah Safan, kita ketemu dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.